Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ba'd. Alhamdulillah, marilah yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, duduk di majelis yang kita harapkan datang rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari, kecuali turun kepada mereka rahmat Allah. Akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama orang tersebut di majelisnya yang mulia. Maka ini sebuah keutamaan besar bagi kita untuk selalu semangat untuk mencari ilmu. Kemudian tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada teman-teman yang ikut andil, sehingga alhamdulillah acara lancar dari konsumsi dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua dan para muhsinin, dan setiap orang yang memiliki andil dalam kegiatan kebaikan ini. Dan insyaallah kajian kita kali ini melanjutkan kitab Fiqh Asma'ul Husna karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan temanya adalah berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad Al-Wahid. Yang ada kitabnya bisa dibuka halaman 132. Pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai membahas kitab nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Dan masuk pembahasan kali ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad Al-Wahid. Ya, tentunya dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita menambah pengetahuan kita, sehingga akan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kenal maka semakin sayang, semakin cinta. Ya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah, mengenal Allah dengan nama dan sifatnya serta perbuatannya, ahabbahu la mahalata, pasti akan mencintai Allah dan la mahalah, tidak mungkin tidak. Maka dengan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, maka semakin menambah rasa cinta kita, sehingga dengan itu semakin menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya orang yang mencintai akan tunduk, patuh dan semangat dalam mengikuti apa permintaan dari yang dicintainya. Kalau kita mencintai sesuatu, misalnya kita mencintai istri kita minta apa, kita akan berikan. Kita akan berikan. Maka begitu pula ketika seorang hamba
telah mencintai Khaliq penciptanya dengan sebenar-benarnya, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cinta merupakan salah satu dasar seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta ada juga al-khauf dan juga ar-raja. Diibaratkan oleh para salaf seorang mukmin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seekor burung. Al-mahabbah itu adalah kepalanya, kemudian al-khauf dan ar-raja seperti kedua sayap. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, amma ismuhu tabaraka wa ta'ala al-ahad faqad warada fi mawdi'in wahidin min al-Qur'an fi suratil Ikhlas. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala al-ahad terdapat dalam Al-Quran hanya satu, dalam surat Al-Ikhlas yang kita hafal. Allah SWT firman apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu esa. Dan surat Al-Ikhlas ini surat yang mulia, surat yang agung, وهي سورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أسماء رب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan apa para jamaah? Sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, yang tadi yang pertama Al-Ahad. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, faqad takarrara maji'uhu fi mawadhi'a min Al-Qur'an, minha qawluhu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, wa qawluhu ta'ala arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar, wa qawluhu ta'ala wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar, wa qawluhu ta'ala qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid itu banyak dalam Al-Qur'an, Di antara Al-Baqarah ayat 163 Allah SWT firman, wa ilahukum, dan Tuhan kalian adalah ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam surat Yusuf pun demikian. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara dan berdakwah, di penjara, beliau mengatakan arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, yang banyak itu lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala saja, Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha menguasai. Mana yang lebih baik? Tuhannya itu banyak atau Tuhan yang satu? Tuhan yang satu. Dan juga dalam surat Shad dan surat Ar-Ra'd semuanya disebutkan kalimat atau nama Allah SWT Al-Wahid. Kemudian apa makna yang terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Ahad atau Al-Ahad Al-Wahid? Di sini disebutkan oleh penulis wa huma asmani dalani ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Semuanya Al-Ahad dan Al-Wahid menunjukkan apa? Satu, esa, tunggal. Maksudnya adalah ay anna subhanahu huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalal. Jadi satu-satunya zat yang menyendiri dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Al-mutawahhidu bi nu'util 'azamati wal kibriya'i wal jamal. Yang satu-satunya zat yang memiliki sifat keagungan, sifat al-kibriya, sifat sombong. Sombong itu sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak bagi makhluk memiliki sifat sombong. Tapi
itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala dan itu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-jamal, sifat indah. Fahuwa wahidun fi dzatihi. Maka zat Allah Subhanahu wa taala itu satu, esa. La syabiha lahu, tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidun fi sifatihi la matsila lahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam sifatnya. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya. Wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wa la dhahir. Dan Allah pun esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang ikut serta dan juga tidak ada yang membantu. Ya. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala contohnya ya ikhwan? Apa perbuatan Allah? Menciptakan. Ya, ini perbuatan Allah SWT menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ada tidak yang ikut serta? Tidak ada. Yang membantu? Tidak ada. Wa wahidun fi uluhiyatihi. Kemudian Allah pun esa dalam hal uluhiyah. Ya. Dalam peribadatan. Falaisa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zim wal dhulli wal khudu'. Tidak ada satupun yang berhak ya tandingan ya menjadi tandingan bagi Allah dalam al-mahabbah, dalam rasa cinta. Ya, at-ta'zim, pengagungan, az-zul, ya, rendah, wal khudu', tunduk. Semuanya itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal wahidul ladzi 'azumat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamalin. Maka dialah Allah SWT satu-satunya zat yang sempurna, agung sifatnya. Wa ta'adzara 'ala jami'il khalqi an yuhitu bi syai'in min sifatihi aw yudriku syai'an min nu'utihi. Dan makhluknya tidak mampu ya untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala suatu pun dari sifatnya ya. Dan fadlan an yumathil ahadun fi syai'in minha. Tidak ada satu makhluk pun, suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan ya diulang-ulang. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya, betapa pentingnya ini. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang jelas dalam Al-Qur'an dijelaskan. Jadi seorang muslim ya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb-Nya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, nama Allah Al-Wahid dalam konteks yang berbeda-beda. Di antaranya dalam fi taqririt tauhid, dalam penetapan tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul, dan juga hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ya. Dan juga disebutkan dalam konteks ibtal syirki wat tandid. Ya, lawan dari syirik, lawan dari tauhid adalah perbuatan syirik, ya, di mana Allah Taala membatalkan, menyebutkan bahwasanya perbuatan syirik adalah perbuatan yang tidak bisa diterima. Ya, perbuatan yang tidak bisa diterima. Dan Allah SWT firman ya, dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan, wa ilahukum ilahu wahid. Ya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan juga dalam ayat yang lain, inna ilahakum lawahidun rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu, Rabb ya, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Rabb masyriq ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ketika menyebutkan khulasatu da'watir rusul wa zubdati risalatihim, ya, inti atau intisari dari dakwahnya para nabi dan para rasul, karena semuanya datang dari zat yang satu, yaitu Allah yang mengutus, maka dakwah mereka intinya satu. Qul innama yuha ilayya
annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah diwahyukan kepadaku apa? Annama, sesungguhnya ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, apakah kalian berserah diri? Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Ya, dalam konteks dakwah untuk Islam, ya, berserah diri hanya kepada Allah dan berserah diri karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk. Maka Allah mengatakan fa ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang satu, falahu aslimu, maka hanyalah kepada Allah lah kalian berserah diri. Dan berilah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhbitin, yang khusyuk. Dan kemudian pada kenyataannya, ya, banyak dari manusia yang menganggap memiliki Tuhan lebih dari satu. Ada tidak? Ada, banyak, ya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3. Ya. Maka Allah bantah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu thalatha. Dalam surat An-Nisa ayat 71. Janganlah kalian berkata Tuhan itu 3. Wala taqulu thalatha. Intahu khairal lakum. Berhentilah, tinggalkanlah perkataan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Nah, tetapi Allah, ya, Tuhan yang berhak disembah itu ilahu wahid, Tuhan yang satu. Bahkan apa hukumnya bagi orang yang mengatakan Tuhan itu 3? Hukumnya kufur tidak? Hukumnya kufur. Ya. Dan ini jelas. Ya, maka mereka disebut orang kafir apa orang non muslim? Ya, orang kafir Allah sebutkan, ya. Tidak mengapa. Allah sebutkan mereka orang kafir dan ini tegas. Ya, ini bukan berarti tidak bertoleransi dengan mereka, tidak. Dalam masalah akidah, ini akidah kita. Mereka orang kafir. Allah SWT disebutkan dalam Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ya, sungguh telah kafir, telah kufur mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3. Karena tidak ada, ya, wa ma min ilahin, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Artinya tidak ada Tuhan yang hak kenyataan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu. Adapun yang mereka anggap, ya, itu Tuhan, itu hanya persangkaan mereka. Maka sesembahan, ya, yang mereka anggap Tuhan, ya, selain Allah, maka itu batil semuanya. Ya, begitu juga orang-orang musyrik, ya, yang mereka menyembah atau menjadikan, ya, patung-patung sebagai perantara wasilah dalam ibadah mereka, maka Allah SWT menyebutkan sesembahan itu sesembahan yang batil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun." Yang tegas sekali, ya. Allah SWT sebutkan di sini, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, persaksian apa yang paling besar? Ya. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah saksi di antaraku dan antara kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an. Untuk apa diwahyukan Al-Qur'an? Liunzirakum bihi wa man balagh, sebagai peringatan. Dan Quran sebagai hujah,
Ya, sehingga nanti mereka ketika hari kiamat tidak lagi memiliki hujah. Telah datang kepada mereka Rasul, ya, telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran, dan telah diberikan peringatan. Li'unzirakum bihi wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi sesungguhnya ada bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain? Qul la ashhad. Katakanlah wahai Muhammad, ya aku tidak bersaksi. Akan tetapi apa? Qul innama huwa ilahu wahid. Jadi katakanlah sesungguhnya dialah Allah SWT, Tuhan yang satu. Dan barang siapa yang meyakini, mengakui Allah ya, itu satu, ya Allah SWT adalah satunya ilah yang berhak disembah, maka kewajiban dia adalah untuk berlepas diri. Ya, berlepas diri dari sesembahan-sembahan yang lain. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan sesungguhnya aku berlepas diri. Ya, bara'ah. Bara'ah artinya meninggalkan, ya. Berlepas diri terhadap apa yang kalian berbuat syirik. Bagi orang muslim, ya, seorang muslim, seorang yang muwahhid, dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, dan juga dia harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga pelaku perbuatan syirik. Harus berlepas diri, tidak boleh berwala, tidak boleh cinta atau atau mengakui dalam hatinya sama saja. Ya, kalau saya menyembah Allah, adapun fulan menyembah ini, tapi intinya sama. Nah, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah SWT sebagai Rabbnya, maka dia harus berlepas diri dari sesembahan yang lain, Ya. Karena banyak sekarang wahdatul adyan mengajak untuk persamaan agama. Agama itu semuanya sama dari Ibrahim, dari Ibrahim. Adapun yang disembah berbeda-beda namanya, tapi intinya sama, bagaikan seperti roda. Roda itu kan apa? Itunya jerujinya banyak, tapi menuju titik yang satu. Ini adalah sebuah kebatilan. Jelas dalam Al-Quran, seorang muslim yang muwahhid, yang mengakui, meyakini Allah itu ilah sebagai Rabb, maka dia harus berlepas diri dari sesembahan yang lain. Maka intinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua nama yang tadi Al-Wahid dan Al-Ahad itu mirip, semuanya memberikan makna tauhidur Rabb subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang esa, yang tunggal, dengan seluruh sifat-sifatnya yang sempurna, dan tidak ada yang berserikat, bersekutu. Maka wa annal wajib 'alal 'ibad, maka kewajiban bagi para hambanya untuk mentauhidkan Allah, yang mengesakan Allah aqdan, dalam akidah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang satu, wa qaulan, dan juga dalam penyebutan, dalam lisan. Maka dalam berdoa harus kita berdoa hanya meminta kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada wali, kepada malaikat, nabi, tidak, tapi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa amalan, juga dalam tindakan perbuatan. Bayan ya'tarifu bi kamalil mutlaq, dan mengakui, meyakini akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Dan mutafarruduhu bil wahdaniyati wa yufarriduhu bi anwa'il ibadah. Meyakini bahwasanya Allah itu esa, maka dia pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan ibadah. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan poin-poinnya secara detail oleh penulis, ada 7 poin dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad dan Al-Wahid.
Yang pertama, poin yang pertama, faidah atau makna yang bisa kita ambil dari nama Allah SWT Al-Wahid dan Al-Ahad adalah nafyul misli wan nid. Peniadaan yang serupa, yang semisal tandingan bagi Allah. Dalam segala hal, dalam segala bentuk. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, sepadan, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah SWT memiliki sifat Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini yang pertama. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, ini penting. Butlanut takyif. Butlanut takyif. Tidak boleh membayangkan atau membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya maupun sifatnya. Wa huwa khawdul insan bi'aqlihi al-qasir muhawilan ma'rifata kaifiyati sifati Rabbi Subhanahu wa ta'ala wa hadha muhal. Jadi manusia dengan akalnya yang rendah berusaha untuk memahami, mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah. Itu tidak bisa, tidak boleh. Karena itu sesuatu yang mustahil. Untuk mengetahui hakikat sifat Allah, itu sesuatu yang mustahil, tidak akan mampu. Karena akal manusia itu terbatas. Contohnya, kalau ada pertanyaan, kalau kita di kampus, pernah ada dosen bertanya, kalian kan dari negara yang berbeda-beda. Indonesia apa bahasanya? Melayu, ini bahasa Arab, bahasa ini. Pertanyaannya, Nabi Adam alaihissalam bahasa apa yang beliau pakai? Nabi Adam bahasa apa? Nggak tahu juga Itu menunjukkan bahwasanya akal manusia itu terbatas. Banyak hal, banyak sesuatu di dunia ini yang itu ada, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Kenapa? Terbatasnya ilmu manusia, akal manusia. Yang lebih dari itu roh. Kita yakini ada tidak? Ada. Tapi mana? Bagaimana? Kita tahu nggak bagaimana hakikatnya? Ketika tidur, roh itu kan pergi. Kemudian kembali lagi. Tapi kita tidak mengetahui. Bagaimana lagi akal manusia ingin mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu. Maka orang yang melampaui batas berusaha untuk mengetahui hakikat sifat Allah, akhirnya mentaktil, jatuh kepada taktil, menafikan sifat Allah. Menafikan sifat Allah karena berusaha untuk memahami kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu, akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk, dan sehingga supaya tidak terjatuh kepada penyerupan kepada makhluk, dia mentaktil, menafikan Allah itu tidak memiliki sifat. Kenapa? Karena tadi ini al-khawd, dia berusaha menjatuhkan diri atau ikut dalam perkara yang sebenarnya tidak bisa. Maka ketika Imam Malik rahimahullah ditanya kaifa istawa, bagaimana Allah itu beristiwa? Faqal al-istiwa ma'lum. Istiwa maknanya dalam bahasa Arab ma'lum, diketahui. Wal kaif majhul. Adapun kaifiyahnya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Berimannya wajib karena datang nas dalam Al-Quran. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah sifat Allah itu bid'ah. Karena ketika para sahabat mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan di sana terdapat sifat-sifat Allah,
Ya. Tidak ada salah satu di antara mereka bertanya tentang kaifiyahnya. Tapi maka ini yang kedua, butlanut takyif. Ya, tidak boleh atau batalnya atau batilnya membagaimanakan ya kaifiyah ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya secara bahasa diketahui maknanya. Dan kemudian yang ketiga, itsbatu jami' sifatil kamal. Penetapan seluruh sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah SWT semuanya sifat sempurna. Kemudian yang keempat, wa anna lahu min kulli sifatin min tilka sifat a'zamuha wa ghayatuha wa muntahaha. Setiap sifat yang dimiliki Allah SWT adalah sifat yang sempurna, sifat yang sempurna, ya. Sifat yang puncak dari kesempurnaan. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu adalah akhir segala sesuatu. Ya, dan juga puncak dari sesuatu. Falahu minas sam'i akmaluhu. Maka ketika Allah SWT memiliki sifat pendengaran, tentunya pendengarannya berbeda dengan pendengaran makhluk. Adapun pendengaran Allah, pendengaran yang sempurna, ya, paling sempurna. Wa minal basar akmaluhu, begitu juga sifat penglihatan. Wa min kulli sifatin akmalu wasfin wa atamma. Dan setiap sifat Allah akan memiliki sifat yang paling sempurna. Kama qala ta'ala walillahil mathalul a'la. Kemudian yang kelima, ya, tanzihu subhanahu 'anil naqais wal 'uyub. Ya. Tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib. Idh hiya talhaqu awsafal makhluqin. Yang ini merupakan sifat dari makhluk. Sifat makhluk sifat yang tidak sempurna. Contohnya sifat hidup manusia sempurna tidak? Tidak. Ya, sifat hidupnya manusia ya, didahului dari ketidakadaan dan nanti pun akan mati, ya, fana. Adapun Allah SWT tidak, sifatnya sempurna dan tidak ada naqais wal uyub, tidak ada kekurangan dan tidak ada ya, aib. Dan yang keenam, ya, di sini wujubul iqrar, wajib meyakini ya, dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, baik dalam zat, sifat dan perbuatannya, dan wajib untuk meyakini hal itu dalam hati. Dan ini disebut dengan at-tauhidul ilmi. Ya, tauhid dalam hal ya, ilmu. Kemudian tauhidul ilmi ini melahirkan tauhidul amal. Yang ketujuh, wajibnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Ya, bil ibadah wa ikhlasul din lahu. Wa anna tafarruda subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal 'ata wal man'i wal khafdi wal raf'i wal ihya wal imata yujibu an yufrida wahdahu bil ibadah wa hadha wat tauhidul amal. Maka setelah mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya zat ya, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, maka dia wujudkan, realisasikan konsekuensinya dalam ibadah, ya, dalam bentuk amalan. Maka dia tidak beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan macam-macam ibadah. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-8, ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari nama Allah Al-Ahad Al-Wahid adalah ar-raddu 'alal musyrikin. Ya, bantahan bagi orang-orang musyrik dengan segala macam bentuknya, ya. Dan kita bersyukur, ya, kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, maka tentunya kita salah satu di antara seperti mereka, ya. Maka ini adalah hidayah satu-satunya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga bisa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang musyrikin, maka Allah telah, ya, tutup, ya,
akal mereka, hati mereka, pendengaran mereka, sehingga mereka beribadah dengan atau menjadikan ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya. Ya, kalau kita lihat ya banyak sekali orang-orang musyrikin dengan segala macam bentuknya. Dia menyembah patung, menyembah apa lagi? Hewan, pohon, ya batu, ya kuburan. Ya. Banyak. Bahkan ada yang hewan, ya, yang baik. Wa jami'u sunufil mubtilin, dan macam-macam, ya, macam-macam aliran, ya, pemikiran dan seterusnya. Itu banyak sekali. Mimman lam yuqaddirullah haqq qadri. Mereka semuanya tidak menghormati Allah ya dengan sebenar-benarnya penghormatan. Walam yuqirru lahu bitafarrudi wa kamali. Ya, tidak mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah. Fattakhadhu ma'hu syuraka wa darabu lahul amthal. Sehingga mereka menjadikan yang bagi Allah tandingan-tandingan dan juga menjadikan bagi Allah ya, permisalan-permisalan. Wa dhannu bihi dhannas saw. Ya, dan mereka pun ya berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Wa antaqasu janab ar-rububiyyah wa naqadu maqsud al-khalq wa huwa at-tauhid wa ifradullah bil-dhull wal khudu' wa sa'ir anwa'il 'ubudiyyah. Sehingga mereka ya memiliki cacat dalam tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Bahkan lebih dari itu ya para jamaah, fashma'azzat qulubuhum minat tauhid. Bahkan hati mereka itu kesal kalau disebutkan tentang tauhid. Ya. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka apa? Aja'alal alihata ilaha wahidah. Wahai Muhammad, bagaimana kamu menjadikan Tuhan itu hanya satu? Inna hadzal syai'un ujab. Ini tidak masuk akal. Ya, artinya fitrah mereka sudah berubah, ya sudah dirubah. Nah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran ya, dalam surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan hanya Allah SWT semata, ishma'azzat, kesallah hati mereka, ya hati orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Wa idza dzukiral ladzina min duni, tapi apabila disebutkan yang lain, ya, ada sesembahan yang lain, idzahum yastabsyirun, justru mereka bergembira. Baik. Dan juga dalam surat ya Al-Isra ayat 46 Allah berfirman, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Ya, mereka ketika disebutkan tentang tauhidullah mereka berlari ya. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kebenaran ya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah biarkan mereka berpaling. Baik jamaah rahimakumullah ya. Inilah kajian kita pada kesempatan kali ini ya, berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad Al-Wahid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang satu. Ya, tidak ada yang serupa dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, walaupun hal yang remeh temeh ya, bahkan sebelum para salaf, bahwasanya para salaf yang meminta kepada Allah bahkan dalam hal sekecil pun, dalam ya, kaitannya dengan bumbu dapur ya al-milah ya garam dan seterusnya, itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, demikian semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan bagi kita untuk terus ya mempelajari tauhid, dan Allah SWT wafatkan kita di atas agama Islam yang hanif ini. Baik, sebelum ditutup mungkin permintaan tadi dari Raisul Jalsah ya. Ada pertanyaan ya. Nah, mungkin kita buka sedikit pertanyaan berkaitan dengan tema kita ataupun yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita. Tafadhol yang ingin bertanya. Faris. Ya Bu Faris. Saya cuma mengasih waktu untuk bertanya. Bukan mau bertanya.
Cukup insyaallah. Cukup ya. Ya, insyaallah bisa tanya nanti di grup. Paham semua. Alhamdulillah ya. Baik. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.